Lakukan tes sederhana ini untuk mendeteksi dini seorang narsisis. Iya, kita harus sudah lebih pintar dong sekarang untuk mendeteksi secara dini seorang narsisis agar terhindar dari jerat si penghisap tenaga, harta, dan air mata. Buat kalian yang baru bergabung di sini, Gedakai membahas segala hal terkait narsisisme. Bagaimana mengenali ciri-cirinya, menghadapinya, dan strategi untuk pulih lebih cepat dari trauma. Dan bagi yang belum, bantu saya dong mensubscribe channel ini. Makasih banyak sebelumnya. Ya, topik kali ini adalah cara cepat mengenali narsisis lewat tes sederhana. Ya, mungkin kita perlu mulai dengan ngasih konteks dulu. Kalian sebagai orang dengan rentang emosi normal. Coba pahami alam pikiran si narsisis yang punya gangguan. Situasinya mungkin bisa sama, tapi respon kita dan mereka berbeda. Taruhlah kalian baru kenalan nih sama seseorang yang kelihatan ramah dan menyenangkan. Atau di situasi di mana kalian diundang ke sebuah acara. Berada di lingkungan baru. Kalian pengen mingle dengan yang lain. Kalian lihatlah seseorang yang ceria, tertawa, riang gembira, dan kalian merasa penasaran atau tertarik sama dia. Di sisi lain, mari kita lihat bagaimana pikiran si narsisis bekerja pada situasi begini. Mereka itu pemangsa yang beringas, melihat mangsa baru. Mereka perlu makanan atau pasokan berikutnya. Kalau nggak begitu, mereka nggak akan bertahan hidup. Nah, ketika narsisis putus asa begini, nggak seperti kalian atau kita yang punya rentang emosi sehat, mereka nggak cari koneksi atau kebaikan. Mau di pesta makan malam, rapat kerja, kencan, kumpul, atau liburan keluarga, yang ada dalam pikiran narsisis adalah dua pertanyaan ini. Siapa yang akan ngasih saya apa yang saya mau? Dan secepat apa mereka bisa ngasih itu ke saya? Nah, loh. Jadi sebenarnya apa yang mereka cari? Ya pasokan narsisistik, yang pada dasarnya adalah waktu, perhatian, tenaga, atau sumber daya yang dipakai narsisis untuk memenuhi ego mereka, dan secara artifisial meningkatkan rasa percaya diri mereka. Yang pada dasarnya adalah waktu, perhatian, tenaga, atau sumber daya yang dipakai narsisis untuk memenuhi ego mereka, dan secara artifisial meningkatkan rasa percaya diri mereka. Ini bisa datang dalam bentuk pujian, simpati, reaksi emosional, atau bahkan kendali terhadap orang lain. Tanpa pasokan ini, rasa percaya diri mereka yang rapuh akan runtuh, yang menyebabkan mereka terus-menerus harus mencari sumber pasokan baru untuk mempertahankan fantasi diri mereka yang berlebihan. Sama kayak vampir yang bisa koit kalau nggak ngisap darah, seorang narsisis nggak bisa hidup tanpa pasokan narsisistik. Waktu, perhatian, dan energi kalian habis untuk memperkuat fantasi pribadi mereka. Anggaplah pasokan narsisistik sebagai mata uang, sebagai alat tukar, pembayaran, atau ukuran nilai. Inilah yang akan diperiksa dengan seksama oleh narsisis. Apakah kalian ngasih mereka alat tukar yang mereka inginkan? Dan seberapa cepat kalian akan ngasih itu semua ke mereka? Nah, untuk mengakses pasokan yang bisa kalian tawarkan, narsisis akan make strategi melanggar batasan-batasan atau boundaries kalian. Anggap aja mata uang kalian tadi, kalian simpan baik-baik dalam safety box. Di kamar tidur, dalam lemari, bagian yang nyaru di dinding alias nggak kentara, dilengkapi password, atau sensor gerak atau panas, dan lain-lain. Batasan-batasannya banyak banget. Mulai dari pintu gerbang, pagar rumah, pintu atau jendela masuk, dinding kamar, dan seterusnya. Nah, batasan-batasan inilah yang akan didobrak satu persatu oleh narsisis.
Batasan-batasan inilah yang mereka pakai untuk menguji, ngetes para calon mangsa atau pasokan mereka. Dan apa dan bagaimana mereka mendobrak batasan kalian juga dapat kalian gunakan untuk mendeteksi dini seorang narsisis. Ya, anak sekarang kan bilangnya pass the vibe check. Ya, kalau dia udah lolos uji coba ketenggenan alias spektrum kenarsisistikannya, yap, itu berarti alarm tanda bahaya sudah mulai bergema. Hati-hati. Tes pertama adalah menguji batasan waktu. Untuk melihat apakah mereka bisa melanggar batasan waktu kalian, mereka akan nanya hal yang kita pikir biasa dan sepele. Nanti sore kamu ada acara nggak? Kalian jawab, nggak ada sih, tapi aku pengen istirahat aja. Lumayan padat hari ini soalnya. Dikasih tahu begitu, pertanyaan dia berikutnya malah ini. Temenin gue dong, gue mau beli ini nih di Pasar Santa. Atau bla bla bla. Mereka pengen tahu setipis apa batasan kalian. Bisa nggak dia langgar? Bersediakah kalian melanggar batasan waktu kalian tadi? Yang seharusnya untuk istirahat, tapi malah untuk nemenin dia. Atau di situasi kantor. Dirimu pulang kantor biasanya jam berapa? Kalian jawab, ya karena diriku masuk jam 7, jadi diriku pulang jam 4 sore. Lagian sekarang lumayan macet arah pergi pulang. Karena ada pekerjaan galian saluran. Jadi gue harus ngindarin jam sibuk. Hap. Langsung dilahap nih informasi yang kalian kasih. Jangan heran kalau nggak lama setelah itu, apalagi kalau misalnya dia bos kalian, dia akan bikin meeting atau janji sama klien jam 4. What? Jadi dia akan dengan senang hati melanggar batasan waktu kalian. Karena kalian harus patuh dan tunduk dalam kendali mereka. Dengan melanggar batasan ini, mereka merasa berkuasa dan pegang kendali. Kenapa harus merasa berkuasa? Ya karena mereka punya harga diri yang rapuh. Mereka itu sebenarnya insecure. Tes yang kedua adalah melanggar batasan perhatian. Untuk melihat apakah mereka bisa melanggar batasan atau mengalihkan perhatian kalian ke mereka. Ketika kalian fokus sama sesuatu, mungkin sedang ngobrol, chatting, atau dengar presentasi, intinya lagi konsentrasi ke sana, mereka akan memboikot, mensabotase perhatian kalian dengan, nanya dong. Mereka masuk nyelonong ke ruangan, langsung melanggar batasan kalian. Ini adalah ujian untuk melihat apakah mereka dapat mengalihkan perhatian kalian untuk memenuhi kebutuhan pasokan narsisistik mereka. Jadi yang suka sering motong omongan atau pas lagi nonton di bioskop mereka malah ngajak ngobrol, bikin konsentrasi terpecah, ini sangat kurang ajar ya sebenarnya. Tes yang ketiga adalah pelanggaran batasan tenaga dan sumber daya. Mereka mengincar kesehatan fisik, finansial, emosional, spiritual, atau mental kalian. Terus kalian nanya, tapi kan gak gampang ya untuk melakukan itu semua. Kok sempat-sempatnya? Kok bisa sepintar itu? Jangan salah, narsisis menghabiskan seluruh hidup mereka untuk mengasah keterampilan ini. Dan sangat adaptif dalam menemukan cara untuk menuhin kebutuhan mereka. Pura-pura lupa bawa dompet, atau ngeluarin dompet pelan-pelan dari tas, sampai temennya atau kalian, saudaranya, yang akhirnya membayar duluan. Nah, mereka janji, nanti dibayar atau akan gantian traktir di ketemuan berikutnya. Tapi itu nggak pernah kejadian. Wasu tenan. Atau pura-pura lupa kalian itu cuti atau lagi jadwal work from home. Dia malah bikin kegiatan di hari itu. Atau pura-pura nggak ngerti, kok kalian sedih sih? Kok kamu marah? Kamu kenapa? Padahal semua itu gara-gara mereka dan drama yang mereka bawa. Energi kalian habis terkuras untuk menjelaskan tentang apa yang seharusnya. Mikirin mereka dan segala macam masalahnya. Jadi kalian perlu pahami ini. Mereka tahu persis di mana garis batas kalian.
Mereka tahu banget kalian nggak suka ini itu atau punya preferensi A, B, C. Mereka hanya ngetes aja sekuat apa kalian akan mempertahankan batasan-batasan itu. Jadi setelah kalian pahami ujian pelanggaran batasan-batasan di atas, sekarang coba mulai praktekkan. Misalnya, di pelanggaran batasan waktu kalian. Dengan senyum dan bilang, maaf saya nggak bisa. Waktunya nggak pas buatku. Dan lihatlah mereka akan kekeh, ngotot. Yah, padahal aku punya 2 tiket loh. Ayolah, nggak mungkin kan gue kasih ke orang? Mereka akan terus ngetes kalian, dan kalian harus tetap teguh pendirian. Enggak, gue nggak bisa. Coba pikir-pikir lagi. Dia itu kan temennya banyak. Kenapa kalian yang diajakin? Karena dia ingin menjadikan kalian pasokan. Jika narsisis mencoba melanggar batasan perhatian, jangan sampai mereka bisa ambil alih kendali dengan menginterupsi. Kalau mereka tiba-tiba motong percakapan kalian, bilang ke lawan bicara kalian, maaf ya karena interupsi ini, jadi pastikan kata interupsi atau gangguan itu jelas terucapkan. Jadi si narsisis yang motong perhatian kalian tahu kalau itu diarahkan ke dia, bahwa dia itu gangguan. Lalu bilang ke narsisis, aku sedang ngobrol, atau aku sedang nonton, aku sedang sibuk. Intinya perjelas bahwa yang mereka lakukan itu adalah gangguan. Kalian merasa terganggu. Jangan kasih mereka perhatian. Tetap bersikap ramah tapi tegas. Maaf, saya nggak bisa ngerjain itu sekarang. Nah, setelah digituin, sama kayak yang pertama tadi, perhatikan respons mereka. Lihat gimana wajah mereka berubah. Perhatikan apakah mereka menyesal, minta maaf udah interupsi, atau justru selaan mereka meningkat dan menyepelekan kalian atau apa yang sedang kalian kerjakan. Terhadap pelanggaran batasan energi atau sumber daya, juga kurang lebih sama caranya. Lupa bawa dompet, atau pura-pura minta ditalangin dulu, ya kalian bisa atasi dengan bawa cash untuk membayar sejumlah yang kalian makan atau minum. Taruh aja di meja dan sebutin, aku segini ya, udah masuk tax and service-nya, dan aku lebihin dikit buat transfer fee atau parkir misalnya. Terus minta mereka yang bayar bagian mereka. Lagian sekarang ini kan udah nggak ada alasan ya lupa bawa dompet. Bisa QR code atau mobile banking kan juga bisa sekarang. Narsisis akan memanfaatkan keenggak-tegaan kalian. Begitu juga kalau mereka yang mau curhat, selalu minta kalian dengerin. Ngoceh mulu. Kalian bisa langsung potong dan bilang, ya kamu tahulah yang terbaik gimana. Atau, aku yakin kamu pasti ketemu solusinya. Aku tutup ya teleponnya, lagi ribet nih. Sama kayak bagian tagihan tadi, kalian tolak dengan sopan tanpa perlu emosian. Jadi, kalian mesti paham betul bahwa itu semua adalah ujian batasan buat kalian. Menguji apakah kalian akan patuh atau tunduk. Ya emang jadi seperti permainan. Makanya, duduk dengan tenang, tunggu untuk lihat apa yang terjadi. Ini semua bergantung pada kemampuan kalian untuk mengenali pelanggaran batasan. Dan kemudian tetap tenang, ramah, dan ya sedikit kulit badak lah ngelihat reaksi mereka. Singkirin rasa nggak tegaan itu. Dan ingat, jangan minta maaf. Ini malah mereka anggap kalian merasa bersalah. Dan masih bisa dipermainkan. Nggak perlu juga kalian jelasin panjang kali lebar kenapa kalian nggak ada waktu, nggak bisa ini itu. Karena ini malah akan ngasih mereka informasi yang akan dipakai untuk ngelawan kalian nantinya. Intinya jangan merasa nggak enak untuk bilang enggak. Mungkin kalian pernah dengar ada buku tentang The Arts of Not Giving a Fuck. Seni untuk masa bodoh. Nah, kira-kira begitulah maksudnya. Karena orang berakal sehat akan menghormati batasan dan menghargai keputusan orang lain tanpa mendesak lebih jauh. Kita akan bilang, oh oke, nggak apa-apa kok kalau kamu nggak bisa.
Tapi seorang narsisis malah akan meningkatkan upaya mereka untuk memanipulasi atau menekan kalian. Menjadi lebih ngotot, mencoba membuat kalian merasa bersalah, atau mengubah taktik untuk melihat apakah kalian akan menuruti semua kemauan mereka. Misalnya, mereka akan bilang, cuma kamu satu-satunya yang bisa aku andelin. Atau, aku nggak tahu harus ngapain lagi kalau kamu nggak bantuin aku. Jika memang dia seorang narsisis, respons mereka biasanya bergantung pada seberapa kenal mereka dengan kalian. Kalau udah kenal lama, mereka akan pakai taktik yang dulu pernah berhasil dan akan ditambah dosis manipulasinya. Kalau nggak begitu kenal, mereka akan langsung ninggalin kalian dan beralih ke target yang lebih mudah. Atau mereka akan paham kalau kalian nggak bisa dipermainkan dan menganggap kalian itu sebagai ancaman. Begitu seorang narsisis tahu bahwa kalian udah tahu kedok mereka, mereka akan tingkatkan pelecehannya. Ini bisa merugikan mata pencaharian, keluarga, dan reputasi kalian. Semoga kalian belajar sesuatu dari topik kali ini ya. Dan kalau kalian suka konten ini, silakan like, komen, dan jangan lupa subscribe. Saya juga menerima super thanks seikhlasnya dari kalian. Dan jika membutuhkan konsultasi langsung dengan saya, silakan email ke chat.gedakai@gmail.com. Terima kasih atas perhatiannya, salam hangat, dan sampai jumpa.